Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab baru dalam kitabus shalah, yaitu al-witru, pembahasan tentang salat witir. Apa artinya witir? Ganjil. Dan minimal ganjil itu adalah 1. Maksimal berapa? Nah, maksimal berapa? Tidak ada maksimalnya. Taib. Namun dalam masalah salat, meskipun kita katakan tidak ada maksimalnya, maka tetap ada aturannya. Karena memang agama ini dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu asal usulnya adalah dari Al-Quranul Karim, kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya yang sahih. Jadi pembahasan kita tentang pemahaman atau fikihnya salat witir, fikih salat witir. Beliau mengatakan hukmuhu wa fadluhu, apa hukumnya dan apa keutamaannya. Al-witru sunnatun mu'akkadah, salat witir itu sunnah yang ditekankan. Jadi bukan sunnah-sunnah biasa, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Sebagai bukti, meskipun ini sunnah tapi sangat ditekankan, maka Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sampai-sampai beliau tidak libur untuk salat witir meskipun dalam perjalanan. Coba kita bandingkan dengan kita. Jangankan kita ketika perjalanan, ketika di rumah saja kadang-kadang melalaikan salatul witir. Sedangkan Rasulullah SAW baik di rumah, baik di negerinya, atau ketika perjalanan, atau di luar kota, atau di luar yakni kampung halamannya, maka beliau selalu menjaga salat witirnya. Maka ini menunjukkan pentingnya salat witir. Hassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dan memberikan semangat di dalamnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu witir atau tunggal. Jadi kalau Allah witir tidak mungkin dikatakan 1 atau 3 atau 5, enggak. Karena Allah itu cuma 1, maka witirnya Allah itu artinya tunggal atau 1 ya. Tapi bilangan witir itu minimal 1, ada 3, ada 5 dan seterusnya. Allah itu tunggal dan Allah itu suka yang witir ya. Taib. Ikhwan fillah azakumullah, ada sebagian kita memahami hadis ini tapi kurang tepat. Memahami hadis Allah itu cinta yang witir, suka yang witir. Maka dipukul rata semua kalau bisa ganjil. Ya. Ini termasuk kekeliruan, kurang tepat. Jadi hal-hal yang sifatnya itu lumrah, hal-hal yang sifatnya itu ada keluasan, maka tidak ada keharusan dan tidak ada anjuran untuk mengganjilkan. Ya. Melangkah harus ganjil gitu. Ke masjid kalau langkahnya 10 tambah 1 jadi 11. Enggak juga. Oleh karena itu ada kalimat yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membahas pas hadis ini. Allah itu ganjil
dan Allah itu suka yang ganjil. Beliau mengatakan laisa ma'na dzalika annal insana yutiru kulla syai'in walakinal ma'na annahu azza wa jalla yuhibbul witra fayashra'u ma sya'a ala witrin wa yakhluqu ma sya'a ala witrin. Ini yang benar maksudnya. Beliau katakan, maksud daripada hadis ini bukan berarti bahwa orang itu hendaknya mengganjilkan segala sesuatunya, tidak. Tetapi makna yang benar adalah Allah itu suka yang witir, maka Allah akan mensyariatkan apa yang Ia kehendaki, ya. Dan Allah pula akan menciptakan witir apa yang kehendaki. Jadi ada syariat bagian daripada perintah-perintah yang sifatnya itu ganjil. Ini yang disukai oleh Allah. Ada pula makhluk Allah yang diciptakan dalam kondisi ganjil, tidak genap. Itulah yang disukai Allah. Bukan segala sesuatu kalau bisa witir, bukan. Beliau lanjutkan lagi. Contohnya, fas-samawatu sab'un. Contohnya yang disukai oleh Allah. Allah menciptakan langit berapa? Ganjil 7. Wal araduna sab'un. Allah menciptakan bumi berapa? 7. Dalam Al-Quran demikian, ya. Taib 7 lapis. Kemudian ini dalam masalah makhluk, Allah cintai, Allah suka yang ganjil, yaitu yang ditentukan. Yang enggak, ya enggak. Wassalawatu khamsun. Demikian pula Allah mensyariatkan salat ada 5 waktu. Ini yang disukai oleh Allah, ya. Wa tukhtamu bil witri. Demikian pula salat malam itu ditutup dengan witir ganjil. Ini yang disukai oleh Allah. Ini maksud yang benar. Dia melanjutkan lagi dalam perkataan yang berikutnya, laisal ma'na annal insana yataqassada al-itara fi kulli syai'. Tidak benar kalau dikatakan bahwasanya makna witir itu hendaknya setiap orang itu menyengaja mengganjilkan segala sesuatu. Tidak benar. Ya, dia memberi contoh, misalnya apa? Dia memberi contoh misalnya dalam masalah makan. Jadi kalau kita makan, ya, 1 piring dihitung 1, 2, 3. Oh ternyata 10, tambah 1 entong lagi. Ya, 1 entong supaya apa? Ganjil. Ternyata entongnya kebesaran, jadi 2 lagi, genap lagi, tambah lagi. Bukan begitu, ya. Atau misalnya ketika makan kurma dihitung 10 tambah 1 11 supaya ganjil sesuai dengan yang dicintai oleh Allah. Tidak, ya. Contohnya lagi beliau mengatakan, atau misalnya dalam perjalanan melangkah kaki, kalau kita melangkah dihitung dari rumah misalnya 10 langkah, pas 10 pas masjid, pendekkan sedikit lalu supaya tambah bisa 1 lagi supaya jadi 11. Bukan itu. Ini berlebihan seperti ini, ghulu, ya. Dan Islam agama yang membenci sikap berlebihan. Kemudian wal lubsu, dalam memakai pakaian harus ganjil. Jadi kalau pakaian itu dihitung, dalamannya berapa? 1, 2, kemudian atasannya 3, bawahannya lagi sarungnya 4, tambah 1 lagi peci. Harus ganjil. Kalau misalkan ada lagi yang lain mantel, tambah 1 lagi yang dikalungkan di leher supaya ganjil. Tidak demikian, tidak ada seperti ini, ya. Atau misalnya main-main, kalau misalnya main-main dipukul temannya dibalas, temannya memukul 2 kali, saya balas 2 kali tambah 1 supaya ganjil karena dicintai oleh Allah. Ya tidak benar juga, ya, tidak benar ini. Jadi maksud ganjil tadi apa? Allah cinta yang ganjil apa? Siapa yang bisa jawab? Apa maksudnya Allah itu suka yang ganjil-ganjil? Segala sesuatunya harus ganjil gitu? Tidak. Ayo siapa yang bisa jawab? Angkat tangan sebelum ditunjuk. Siapa yang bisa? Barusan dijelaskan, udah nggak jelas. Siapa? Ya, Maman. Jadi Allah memang sengaja menyukai ganjil-ganjil dalam perkara yang disyariatkan. Seperti apa tadi? Salat 5, salat malam ada witirnya. Kemudian dalam hal-hal yang diciptakan itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
ganjil seperti bumi 7, langit 7, apalagi coba? Di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjil. Matahari 1, itu yang disukai oleh Allah, bulan 1, ya kan? Tapi dari syariat yang diganjilkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Tawaf berapa? 8, 7. Ini maksudnya. Jadi tidak buat-buat sendiri kita ini. Kecuali kalau memang ada dasarnya, seperti ketika kita hendak pergi sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk makan kurma dalam jumlah ganjil, baru benar, ini termasuk syariat. Tapi kalau yang lain-lainnya, kalau nggak ada dalilnya, maka tidak perlu kita berusaha untuk mengganjilkan. Tapi bagaimana kalau minum? Ya, ada anjuran supaya minum 3 kali tegukan, bernafas di luar gelas. Benar, ini yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain-lainnya tidak ada keterangan demikian, maka silahkan dilakukan mana yang mudah. Jadi kalau nyapu gitu dihitung 1, 2, 3, 100 tambah 1 lagi, tidak benar juga. Taib. Itu sekilas tentang kesalahpahaman tentang hadis Allah itu suka yang ganjil. Wa an aliyin qala innal witra laisa bihatmin. Sungguhnya salat witir itu tidak wajib. Wala kasalatikumul maktubah, dan juga tidak seperti salat fardu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, tapi Rasul tetap melakukan salat witir. Bahkan Rasulullah terus menerus witir. Tsumma qala ya ahlal Quran, ini panggilan kepada kita yang mengaku sebagai orang-orang mempelajari Al-Qur'an. Ya, apalagi penghafal Quran. Kok jauh dari salat witir, maka harus diperbaiki sesegera mungkin. Masa ahli Quran bangunnya kesiangan terus? Ya, jangankan salat witir di malam hari, subuh saja ketinggalan, kurang pantas seperti ini. Kalau demikian adanya, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran? Apa bedanya dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah belajar hafalan Quran, tidak pernah mempelajari tafsir Al-Quran? Kalau demikian adanya, jadi harus berbeda. Nah, kata Rasulullah, wahai ahli Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Lakukanlah salat witir karena sungguhnya Allah itu suka kepada yang witir. Termasuk diantaranya adalah salat witir. Ini yang pertama masuk di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita katakan Rasulullah selalu melakukan salat witir, baik ketika musafir maupun ketika mukim. Ada perkataan para ulama, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dawama alal witri. Rasulullah itu orangnya terus menerus melakukan salat witir, seolah-olah ini wajib, seolah-olah ini wajib. Ya, padahal kita telah katakan bahwasanya witir apa hukumnya tadi? Sunnah muakkadah. Nah, sekarang bagaimana mengompromikan? Salat witir diperintah, betul ya? Diperintah. Hukum asal perintah apa? Wajib. Rasulullah juga melakukan dawam terus menerus, tidak ada libur. Beda ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita salat tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Rasulullah nggak muncul, sengaja supaya nggak dianggap wajib. Nah, ini salat witir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana kita mengatakan itu sunnah muakkadah sementara Rasulullah perintahkan dan Rasulullah tidak pernah libur? Kok dikatakan sunnah, kok tidak wajib? Artinya apa? Kita butuh dalil yang memalingkan hukum asal kepada hukum sunnah. Kalau asalnya perintah itu adalah wajib mestinya, tapi kenapa dikatakan itu adalah sunnah? Maka jawabannya ikhwan fillah azakumullah, ada 2 dalil atau alasan yang memalingkan hukum asal. 2 paling tidak. Mungkin ada yang lain disebutkan ulama yang lain, tidak mengapa. Tapi paling tidak ada 2 dalil yang memalingkan hukum asal wajib menjadi sunnah. Yang pertama adalah sabda Rasulullah, innallaha zadakum salatan wahiyal witru. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menambahi pahala salatmu, yaitu salat witir. Di sini segenap para ulama mengatakan, maka tambahan di sini menunjukkan tidak wajib, tambahan pahala. Karena disebut zadakum, menambahi buat kalian,
pahala sholat, artinya sholat 5 waktu sudah dapat, ditambahi dengan pahala sholat witir, berarti sholat witir tidak wajib. Ini satu dalil yang memalingkan hukum asal wajib menjadi sunnah. Yang kedua ya, ini berkaitan dengan hukum sholat, yaitu meninggalkan arah kiblat, dan hukum sholat di atas kendaraan ketika tidak darurat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW pernah sholat witir di atas kendaraannya, bahkan tidak menghadap kiblat, menghadap arah perjalanannya. Apa maksudnya? Mereka mengatakan, andaikan sholat witir itu wajib, maka pasti Rasulullah berhenti, turun dari kendaraannya, nyari kiblat, baru sholat. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraannya, dan tidak pernah sholat fardu kecuali menghadapnya kiblat. Karena kiblat bagi sholat wajib itu hukumnya adalah syarat atau rukun. Kalau sholat sunnah maka menghadap kiblat itu hukumnya menjadi sunnah. Maka tatkala Rasulullah sholat witir di atas kendaraan bahkan tidak menghadap kiblat, ini menunjukkan bahwa sholat witir itu sholat apa? Sunnah. Taib. Kita lanjutkan waktuhu. Adapun waktunya ya juzul witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajri. Boleh-boleh saja sholat witir itu dilakukan, yang penting setelah sholat isya sampai terbitnya fajar, waktu subuh. Sekarang boleh nggak sekarang sholat witir? Nah, sekarang boleh nggak sholat witir sekarang? Hah? Belum boleh karena belum sholat isya. Jadi bukan waktu isya ya, sholat isya. Jadi kalau nanti datang waktu isya, lalu sholat isya langsung witir, boleh nggak itu? Boleh. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya seorang musafir sholat maghrib plus isya jamak takdim, lalu daripada ketiduran nanti bablas nggak lakukan sholat witir, maka dikumpulkan juga setelah sholat maghrib plus isya lalu witir, waktunya masih maghrib, boleh nggak? Ini musafir? Jawabannya boleh, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu min baini salatil isya ila salatil fajar, setelah salat isya sampai salat subuh waktunya. Berarti yang penting salat isya selesai, meskipun dijamak dengan maghrib. Kalau kita nggak menjamak berarti nanti nunggu setelah salat isya baru kemudian salat witir, itu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa huwa fi tsulutil akhiri minal laili afdal. Salat witir dilakukan di sepertiga malam yang terakhir lebih utama. Ana Aisyah taqalat min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan setiap malamnya Rasulullah melakukan salat witir. Min awwalil lail, pernah di awal malam, wa ausatihi, pernah juga di pertengahan malam, wa akhirihi, pernah juga salat witir di akhir malam. Kemudian fantaha witruhu ila sahar, lalu tetaplah salat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di waktu sahur. Kapan sahur? Sepertiga malam terakhir atau di akhir malam. Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah terakhir salatmu malam hari itu adalah salat yang witir. Wa yustahabbu ta'jilul witri awal lail liman khasya alla yastayqidha akhirahu, kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril lail liman dhanna annahu yastayqidhu akhirahu. Ini fleksibel. Islam mengajarkan kepada kita, ya, kalau tidak memungkinkan yang paling utama, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Ada sebuah kaidah, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat dengan sempurna, maka jangan ditinggal semuanya. Nah, di sini dikatakan disunnahkan menyegerakan witir di awal malam, tapi bagi orang yang takut tidak bisa bangun di akhir malam. Ya. Mungkin orang yang punya tanggung jawab, misalnya dia bekerja sampai larut malam,
pulang-pulang jam 11 malam, ya. Kalau pulang jam 11 malam, tidurnya jam berapa kira-kira? Dia nggak langsung tidur, dia mungkin persiapan, wudhu dulu, kemudian siap-siap tidur, maka paling nggak jam 12 malam baru tidur. Mungkin nggak dia bisa bangun jam 3 malam, berat kayaknya, kecuali yang betul-betul terbiasa. Nah kalau seperti ini, maka segerakan sholat witir sebelum tidur. Kenapa demikian? Daripada lewat malamnya dan dia tidak sholat witir, ya. Sebagian merasa bahwa saya tidak mampu selama-lamanya, masa sih nggak mampu awal malam, tapi berat, masa sih nggak mampu 1 rakaat, nanti akan ada pembahasan 1 rakaat pun juga bisa. Bahkan para ulama dahulu seperti Imam Ahmad mengatakan, orang yang betul-betul muslim meninggalkan salat malam sama sekali, witir ditinggalkan sama sekali, turaddu syahadatuhu, persaksiannya nggak diterima. Dianggap apa? Dianggap orang yang kurang bagus, tidak menjaga agamanya, padahal ini sholat sunnah. Jadi kalau betul-betul sama sekali tidak pernah sholat witir di malam hari, meskipun di awal malam, maka orang ini dianggap orang fasik, orang yang tidak bagus agamanya, orang yang tidak kurang soleh dan semisal. Taib, beliau mengatakan disunnahkan menyegerakan sholat witir di awal malam, tapi bagi orang yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, sebagaimana disunnahkan mengakhirkan sholat malam atau sholat witir itu ke akhir malam bagi orang yang mendapati keyakinan atau menyangka bahwa dia bisa bangun di akhir malam. Ya, tapi harus berusaha loh ya. Jangan saya nggak bisa betul. Makanya orang Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi fa in dhanna hasanan fa hasanun au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sesuai kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Kalau prasangkanya baik maka diwujudkan oleh Allah kebaikan, tapi kalau buruk diwujudkan oleh Allah keburukan. Sama semua hal, dalam urusan dunia, dalam urusan agama, ibadah, sama. Orang yang bekerja misalnya, buka usaha, 1 hari nggak dapat pelanggan, 2 hari sepi, 3 hari, 4 hari, sepekan baru 1 pelanggan. Kemudian dia mengatakan, sepertinya tidak jalan. Ya tidak jalan betul, karena itu yang dikatakan oleh Allah. Tapi kalau dia optimis, insya Allah sambil berusaha ya, kemudian mencari sebab kenapa sepi kan gitu. Jadi ikhtiar itu ada sebelum tawakal kan gitu. Dan itu syarat daripada tawakal, dicari sebabnya kenapa kok sepi. Mungkin saja dagangannya tidak bagus, ya, mungkin saja terlalu mahal. Sambil terus berusaha dan husnudzan kepada Allah, ikhtiar sebab konkret dilakukan, setelah itu pasrah kepada Allah dan berdoa. Ini yang benar, bukan hanya usaha saja, doa terus kemudian tidak diperhatikan, harga di sebelah lebih rendah, harga di sebelah lebih ada diskon macam-macam, kita tetap saja harga mahal, ya tidak laku. Nah, kalau kita usaha juga demikian, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang baik kepada saya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan ibadah kita juga demikian, insya Allah ibadah saya diterima oleh Allah. Kalau dia pesimis, menyangka Allah itu buruk, ya nggak diterima betul. Dalam belajar misalnya kita kesulitan, kok sulit sekali sih, kayaknya saya bodoh ini, bodoh betulan, nggak mau belajar akhirnya. Tapi kalau dia husnudzon, insya Allah kali ini gagal, kali ini sulit, ntar lagi saya ulang, saya minta keterangan dari orang yang lain, saya belajar terus, saya ingat-ingat lagi, saya buka lagi, insya Allah akan dimudahkan betul oleh Allah. Ya, makanya banyak teman-teman kita ini belajar bahasa Arab lalu kemudian putus di jalan, baru dapat 2-3 pertemuan sudah nggak ada lagi, ngilang. Ini biasanya kalau ngadakan kursus bahasa Arab isinya adalah bukan santri, ya, tapi apa? Tapi orang-orang yang memang sibuk bekerja. Diadakan kursus bahasa Arab setiap pagi misalnya, setiap hari setengah jam saja. Itu biasanya banyak yang daftar karena pengen sekali bahasa Arab, bisa menguasai bahasa Arab. Yang daftar sampai 50 misalnya. Kemudian pertemuan pertama baru terasa, ternyata belajar bahasa Arab demikian, dapat kesulitan 2-3 kali, 4 kali, 5 kali. Mulailah pertemuan 6 hari, 7 hari mulai hilang 1, 2, 3. Itu bisa dipastikan nanti ketika selesai buku yang dibahas itu mungkin tidak ada separuhnya yang selesai. Kenapa demikian? Banyak sebab, mungkin karena kesibukan, mungkin karena tidak bisa menghafal karena ada
kesibukan yang lain, atau mungkin saja karena suudzon kepada Allah, mengedepankan buruk sangka kepada Allah. Nggak bisa kayaknya saya ulang kok nggak bisa, akhirnya malas sehingga tidak akan bisa. Dalam menghafal juga demikian. Saya ini kok nggak bisa, nggak bisa betul. Coba ketika kesulitan berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya, ya Allah jadikan Quran ini adalah penyejuk hati saya, ya Allah jadikan kesulitan ini pahala, jangan malah diremet Qurannya. Ya, nggak benar seperti ini. Karena saya lihat ada Quran yang sudah acak-acakan karena gerem dengan Quran itu, karena nggak bisa-bisa. Ini suudzon kepada Allah, marah kepada siapa kalau nggak kepada Allah? Nggak boleh. Dan itulah sebabnya dia gagal. Tapi kalau dia terus berusaha menghafal, husnudzon kepada Allah, insya Allah sekarang ini sulit, nanti dimudahkan oleh Allah. Andai kan ada kesulitan lagi, dimudahkan lagi oleh Allah. Terus begitu, husnudzon. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Jadi Al-Qur'an punya keistimewaan bisa dan mudah dihafal. Bandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain, Injil, Taurat, Zabur. Ada nggak santri mereka yang hafal Taurat, Injil, Zabur? Nggak ada. Nggak pernah kita mendengar ada penghargaan kepada penghafal Taurat. Nggak ada. Injil, Zabur nggak ada. Tapi banyak sekali kita dengar penghargaan untuk penghafal Al-Quran. Bahkan setiap pondok demikian adanya. Karena memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus penghafal Quran itu adalah orang yang cerdas. Standar saja sudah bisa insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian wa an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin, dari Abu Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar, mata tutir, ya Abu Bakar, kamu salat witirnya kapan? Ya. Qala Abu Bakar menjawab, utiru qabla an anam. Wahai Rasulullah, aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Karena apa? Karena punya kesibukan dia. Di antaranya adalah dia mempelajari hadis. Cuman masalahnya kenapa sih kok tidak banyak riwayat dari Abu Bakar? Dijawab oleh para ulama, karena setelah wafatnya Nabi, ternyata Abu Bakar bukan dijadikan sebagai pendakwah, bukan pula dijadikan sebagai penceramah, tapi justru diangkat sebagai khalifah. Kesibukannya ngurusi umat, bukan menyampaikan hadis. Yang jadi malah Abu Hurairah, kan gitu. Tapi dia sudah punya bekal, hafalan Al-Quran, hafalan hadis banyak sekali. Bahkan pernah suatu ketika beliau itu menyampaikan sebuah hadis yang tidak diingat oleh siapapun. Bahkan terjadi perselisihan tatkala Rasulullah meninggal dunia, sampai jasadnya Nabi itu tidak dikubur-kubur bermalam. Sampai bermalam tidak dikubur. Lalu kemudian Abu Bakar datang menyebutkan sebuah hadis yang tidak disebutkan dan tidak diingat oleh semua sahabat yang lain. Apa itu? Kurang lebih artinya adalah sesungguhnya tidak ada seorang pun Nabi yang meninggal dunia melainkan pasti akan dikebumikan di tempat ia meninggalnya. Akhirnya sepakat para sahabat Nabi dikuburkan di bawah kasur dia meninggal dunia. Di mana itu? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang betul-betul Abu Bakar ini mendalami agama Islam. Nah, kemudian kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kapan kamu salat malam? Karena memang dia malam-malamnya sibuk. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku salat witir itu, yang ditanya salat witir, yaitu di awal malam sebelum aku tidur. Jadi sebelum tidur aku salat witir, daripada lewat nggak salat. Faqala li Umar, lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, mata tutir? Wahai Umar, kata Nabi, kamu salat witirnya kapan? Qala anamu tsumma utir. Wahai Rasulullah, aku tidur dulu, lalu aku bangun, baru aku salat witir. Kapan ini? Di akhir malam. Ya, mana yang bagus? Dalam hal salat witir, Umar lebih bagus daripada Abu Bakar. Tapi dua-duanya bagus. Beda dengan kita meninggalkan salat witir kadang-kadang. Tidak tahu kadang-kadangnya banyak atau dikit. Ya, taib. Faqala li Abi Bakrin akhadta bil hazmi au bil wathiqah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil jalan kepastian. Apa artinya? Daripada engkau lewat
malam itu tidak salat, maka engkau mengambil jalan yang pasti, aman, engkau sudah witir. Ya, bagus gak ini? Bagus. Daripada spekulasi, ya kalau bangun, kalau enggak lewat, ya sudah salat di awal malam saja. Ya. Kemudian kata Rasulullah kepada Umar, wa qala li Umar akhadta bil quwwa, wahai Umar, kamu mengambil jalan yang lebih kokoh. Jadi lebih kuat Umar ini, karena di malam hari dia berusaha bangun. Dan disinilah ikhwan fillah mau letak atau kelihatan di mana kekuatan seseorang. Ini kekuatan yang sungguhnya. Jadi kekuatan yang sungguhnya itu bukan ketika main bola kuat, bukan. Bukan ketika lari dari sini sampai Surabaya, bukan. Bukan ketika badannya gempal, bukan. Atau bukan ketika tinju menang, bukan. Itu haram tinju itu, mukul muka kan gitu. Ya. Tapi ketika dia bisa kuat membangunkan dirinya sendiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Terutama di akhir malam. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya. Percuma untuk badan besar, subuhnya membangunkannya kayak membangunkan kebu. Subhanallah, alotnya setengah mati gitu loh. Ini tidak ada efek kekuatan fisik kalau seperti ini. Ya, kita lebih kagum kepada orang yang badannya biasa tetapi sebelum subuh sudah bangun, sudah mulai ngambil air wudhu, bahkan membangunkan temannya. Ini luar biasa. Inilah orang kuat yang sesungguhnya. Ya, orang kuat yang sesungguhnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisura'ah wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kuat yang sebenarnya bukan orang yang selalu menang ketika berkelahi, bukan. Justru itu orang lemah. Lemah, tidak mampu mengendalikan jiwanya. Tapi orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, bisa menahan diri, bisa menahan hawa nafsunya. Pengen ini ditahan, pengen memukul ditahan, pengen tidur terus ditahan, sholat. Itu yang kuat sesungguhnya. Ya. Taib. Jadi kita tidak kagum dengan orang yang badannya kekar tapi malas beribadah. Kita kagum kepada orang yang bagus ibadahnya, apalagi juga bagus badannya, kekar gitu ya. Jadi kekarnya ini tidak sia-sia. Jadi kadang-kadang orang itu membuat badannya kekar hanya untuk pamer. Kekarnya hanya untuk pamer, bukan untuk apa? Bukan untuk bekal ibadah kepada Allah. Karena untuk ibadah kepada Allah tidak harus kekar gitu loh. Tidak harus kekar, tidak harus apa namanya yang kotak-kotak itu perutnya. Hah? Six pack ya. Tidak harus begitu gitu loh. Ya. Jadi cukup dengan kekuatan standar saja, insya Allah kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada an yutira aiqadhani fa autartu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sedangkan aku tidur terbentang di hadapannya. Jadi rumahnya sempit. Ya, Aisyah tidur di bawah. Tempat sholatnya Nabi dipakai tidur, ya. Ala firashihi, di atas kasurku. Jadi kasurnya Nabi itu nggak pakai ranjang, langsung kasur. Dan kasurnya pun juga sederhana sekali, bukan spring bed, bukan. Ya, bukan juga busa. Jadi di situ ada keterangan dalam riwayat Tirmidzi, kasurnya Nabi itu lapisannya kulit, dalamnya itu apa namanya daun-daun kurma kering. Itu yang dipakai kasur. Demikian pula bantalnya. Ya, itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah juga punya tikar yang biasa dipakai untuk berbaring, bertelekan dan duduk-duduk. Sehingga apa? Sehingga ketika kedatangan Umar, Rasulullah bangun, di pipinya ada cap apa? Anyaman, yaitu daun kurma. Ya. Sampai kemudian Umar menangis melihat. Lalu Rasulullah heran, kenapa kamu menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Raja Persia, Raja Romawi seperti itu kemewahannya. Padahal cuma raja mereka ini, bukan Nabi, bukan Rasul. Kemewahan yang luar biasa. Sedangkan engkau Nabi, Rasul, dijamin surga, dosamu diampuni yang telah lalu atau yang akan datang kalau ada. Engkau seperti ini, yaitu tidur di tikar sehingga pipimu yaitu ada bekas apa namanya anyaman daripada daun kurma. Maka Rasulullah hanya tersenyum dan mengatakan,
Itu bagian mereka di dunia, bagian kita adalah di akhirat kelak. Artinya yang mereka kenakan dari kemewahan itu tidak ada apa-apanya, akan ditinggal sementara di dunia. Yang diharapkan oleh Rasulullah adalah kemewahan di surga kelak yang tidak ada batasnya. Kemudian beliau mengatakan, maka apabila Rasulullah SAW ingin melakukan sholat witir, beliau membangunkan aku, lalu aku pun sholat witir juga. Ini sebuah isyarat bahwasanya Rasulullah ketika sholat kadang-kadang isi-isinya itu tidur, dan Rasulullah tidak marah. Ya, cuman Rasulullah ingin supaya istrinya atau keluarganya ikut serta mendapatkan pahala di malam hari, maka paling tidak ketika hendak witir dibangunkan oleh Rasulullah supaya paling tidak bangun untuk sholat witir minimal 1 rakaat saja. Orang yang sholat witir meskipun 1 rakaat maka berarti dia telah melakukan qiyamul lail. Orang yang melakukan sholat witir meskipun 1 rakaat berarti dia telah melakukan qiyamul lail, karena witir itu tempatnya di malam hari. Qiyam sholat artinya, lail malam hari, qiyamul lail sholat di malam hari meskipun 1 rakaat. Tapi orang yang sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ketemu subuh, tidak jadi witir, berarti dia sholat malam tetapi tidak sholat witir. Terus yang mana yang bagus? Yang bagus adalah awalnya genap, lalu kemudian ditutup dengan witir. Tapi kalau nggak sempat, tingkatan kedua ya witir saja. Tingkatan ketiga genap saja tanpa witir. Tapi yang paling afdal tadi genap dan witir. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan ini menunjukkan kepada kita demikianlah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'awun, saling tolong menolong dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, istri saya susah bangun, ya, tanya lagi kepada dia, susah kenapa? Barangkali pekerjaannya numpuk sampai jam 12 malam. Pastilah kalau jam 12 malam baru tidur, gimana mau bangun jam 3? Karena orang normal itu kebutuhan tidurnya 6 sampai 8 jam sehari, semalam. Ya. Kalau dia mengatakan, "Enggak, sudah tidur dari habis habis sholat Isya langsung." Ya. Lelap, malamnya susah bangun. Maka jawabannya bagaimana? Bangunkan, dan engkau sebagai kepala keluarga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah memerintahkan mereka sholat. Jadi membangunkan tidak sekali, ayo bangun, selesai ditinggal, enggak. Ayo bangun, terus ayo bangun sampai bangun. Terus kalau nggak bisa bagaimana? Ada resep yang lain. Rasulullah mengatakan, rahimallahum rajulan istaiqadha minal laili fasalla wa aiqadha ahlahu fa in abad rasya fi wajhihal ma'a. Rasulullah mengatakan, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu sholat malam plus witir maksudnya. Lalu setelah itu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, apa yang dilakukan? Bukan dibentak, bukan dipukul. Apalagi biasanya orang ngebangunkan gimana supaya kaget? Bukan digedor pintunya, tapi apa? Perciki air di wajahnya. Nah, ini juga resep ini ya. Kalau pengen bangunkan orang cepat dan tidak akan ada masalah, lakukan sunnah Nabi ketika membangunkan istri. Atau mungkin kita hidup bersama teman kita di pondok, lakukan sunnah ini. Kalau sulit bangun, ambil air 1 ember atau 1 gelas. Nah, boleh 1 ember, cuman dipercikkan, jangan diguyur. Ya boleh. Ambil 1 percikan ke wajahnya, bukan ke kakinya ya, ke wajahnya. Pasti dia akan bangun. Kalau nggak bangun kelewatan, mungkin mati dia. Ya. Karena kalau wajah ini dikasih air pasti akan terganggu. Dan gangguan ini nggak terlalu parah, gitu. Sehingga dia tidak akan marah, tidak akan tersinggung. Kalau marah, bacakan hadis. Ya, bacakan hadisnya. Alhamdulillah saya bisa mengamalkan hadis dan saya dapat rahmatnya Allah dengan perbuatan ini. Nanti kalau kamu begitu, balik saya juga. Ya. Kalau saya tidur kemudian kamu ingin bangun saya, lakukan seperti ini, karena Rasulullah juga membalik juga. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa iqadat zaujaha fa in aba rasyat fi wajhihi alma. Dan Allah juga merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu sholat malam.
kemudian membangunkan suaminya tapi suaminya nggak mau, maka si istri mengguyur, memercikkan air ke wajahnya. Insya Allah suaminya bangun kalau suaminya ngerti gitu ya. Jangan marah-marah, tapi kalau bisa sebelum melakukan hal ini dikasih pengertian dulu. Terutama suami yang nggak pernah ngaji, bahaya ini. Ketika bangun malam hari istrinya lalu disirati air, langsung dia mengatakan kamu saya cerai, bingung. Ya, saya kasih pengertian dulu bahwa Nabi melakukan demikian dan menganjurkan demikian dan demikian, supaya ketika dilakukan demikian dia sudah sadar, tahu ilmunya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Adapun jumlah bilangannya maka ada bervariasi. Kita bacakan agak cepat. Adadu raka'atil witri wa sifatuhu. Jumlah bilangan rakaat-rakaat witir dan cara-caranya. Aqallul witri raka'ah, paling minimal 1 rakaat. Jadi kalau nggak mampu sama sekali masak sih lemah 1 rakaat kan gitu. Makan berapa menit itu 1 rakaat? Ya, kalau antum bacanya Al-Fatihah dan Kulhu ya 1 menit selesai kan gitu. Nggak, ini barangkali antum terbangun kemudian sisa waktu tinggal 2 menit masih bisa salat witir 1 rakaat. Ya. Nah, kemudian an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili matna matna fa idza khasya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat malam itu 22. Ini genapnya 22. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Meskipun nggak dihitung boleh. Ini pendapat yang kuat. Ya. Misalnya antum merasa semangat untuk qiyamul lail, apalagi ingin murajaah mengulangi bacaan Al-Qur'an dan hafalan Al-Qur'an, silakan salat 2 rakaat, baca sepanjang mungkin. Salam 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat. Waktunya mepet, mau subuh, mau sahur misalnya, tutup dengan 1 rakaat. Ini sebagai dalil yaitu salat witir minimal 1 rakaat. Taib. Wa yajuzu an yutira bi thalath. Boleh juga salat witir 3 rakaat. Au khamsin, boleh juga langsung 5 rakaat, au sab'in atau 7 rakaat, au tis'in atau 9 rakaat. Ini maksimal yang pernah dilakukan oleh Nabi. Taib. Kita singkat saja ya. Selebihnya nanti antum baca sendiri. Intinya adalah salat witir minimal berapa? 1 rakaat. Diawali dengan genap. Terserah berapapun hitungannya. Yang paling sering dilakukan oleh Nabi itu genapnya 5 kali, kemudian ditutup 1 witir. Atau kalau tidak demikian, genapnya 8, ditutup witir 3 kali. 3 rakaat. Seperti yang biasa kita lakukan. 2, kemudian 3 rakaat. Ya. Atau 2, ditutup 1 rakaat. Taib. Ini 1 rakaat atau 3 rakaat. Atau boleh juga dengan 5 rakaat. 5 rakaat bagaimana caranya? Di bawah disebutkan Rasulullah yajlisu fi syai'in ila fi akhiriha. Beliau sholat 5 rakaat witir itu caranya adalah 1 rakaat, naik lagi rakaat kedua, 2 rakaat, naik lagi ketiga, keempat, kelima, baru kemudian tasyahud dan salam. Jadi nggak ada tasyahud awal kalau 5 rakaat. Adapun 7 rakaat maka ada 2 versi. Ini ada semua di sini, nanti bisa membaca. Ini kita singkat saja supaya dapat lumayan gitu loh. Adapun yang 7 rakaat maka dengan 2 versi cara. Yang pertama seperti 5 rakaat tadi tanpa ada tasyahud kecuali penutup. Berarti rakaat keberapa? Ke-7. Tasyahud langsung salam selesai. Atau dengan cara yang kedua yang juga dibolehkan, pada rakaat ke-6 tasyahud, setelah tasyahud bangkit lagi menyelesaikan rakaat yang ke-7. Jadi salamnya berapa kali? Tetap 1 kali. Intinya bedanya yang 7 rakaat ini versi pertama tidak ada tasyahud awal, versi yang kedua ada tasyahud awal di rakaat ke-6 dan tasyahud kedua di rakaat yang ke-7. Kemudian yang witir yang 9 rakaat, ya, 9 rakaat, witir yang 9 rakaat itu cara yang dilakukan oleh Nabi adalah 2 kali tasyahud. Bagaimana caranya? 1 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi sampai rakaat ke-8. Ketika mengerjakan rakaat ke-8 dia duduk tasyahud awal. Setelah tasyahud selesai tidak salam,
tapi bangkit lagi menuju rakaat ke-9. Setelah rakaat ke-9 tasyahud akhir, kemudian dia salam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir di situ kita baca pembahasan sebelum kunut witir itu. Antum perhatikan. Fa in autara. Ketemu enggak itu? Sebelum terakhir itu. Fa in autara. Yang bawa bukunya disimak. Fa in tadi yang sebelumnya ini keterangan tentang macam-macam bilangan rakaat witir sudah kita bahas semua. Terus sebelum membahas al-qunut fil witri itu ada kalimat kira-kira 1, 2, 3 baris ke atasnya, ya, 3 baris ke atas daripada bab kunut. Fa in autara bi thalathin qara'a fihinna ma huwa madhkurun fi hadzal hadits. Apabila salat witirnya 3 rakaat, kalau salatnya 3 rakaat witirnya, maka sunnahnya membaca yang disebutkan dalam hadis berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raka'atin. Kata Ibnu Abbas, dahulu Rasulullah ketika salat witirnya 3 rakaat, maka yang dibaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat keberapa? Pertama. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua. Kemudian yang ketiga qul huwallahu ahad, dalam 1 rakaat. Maksudnya apa? Tidak digabungkan jadi 1, tapi rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. Tapi masing-masing rakaat itu ada al-fatihahnya, karena al-fatihah nggak bisa ditinggal. Rasulullah mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali dengan membaca surat al-fatihah. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pembahasan tentang fikih salat witir. Dan insya Allah kita akan bahas nanti ada bab kunut fil witri, ada kunut witir, ya, supaya kita paham apa sih maksudnya kunut witir, terus kapan dilakukan, apakah dilakukan sebelum ruku atau sudah ruku, nanti akan ada pembahasan semua, ya. Terus bagaimana dengan kunut-kunut yang lain seperti kunut subuh, seperti kunut nazilah, nanti insya Allah ngikuti pembahasan ini, insya Allah kita akan sampaikan keterangan yang lebih daripada apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wajiz. Allahu a'lam. Ada pertanyaan, apakah boleh bila seorang muslim membiasakan salat witir di awal malam lalu di akhir malam salat tahajud? Jawabannya, kalau memang dia pasti bisa bangun di malam hari, kenapa enggak ngambil jalurnya Al-Quwa yang lebih kokoh, Umar bin Khattab? Kalau dipastikan bisa bangun di malam hari sebelum subuh, ambil yang lebih bagus, ya. Tapi kalau sesekali khawatir bangun nggak bangun, silakan salat witir di awal malam lalu tidur, ternyata bangun, silakan salat tahajud tanpa witir, karena witir itu tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Rasulullah mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali salat witir dalam 1 malam. Sehingga ketika bangun dan tergerak untuk salat lagi setelah witir, silakan salat, tapi syaratnya harus genap. Bila witir dikerjakan 3 rakaat, yang baik dikerjakan 2 salam atau 1 salam saja. Dua-duanya boleh. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kita tidak tahu mana yang afdal, yang jelas, ya. Dua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dan Allahu a'lam, karena kalau kita lihat rangkaian ayat ini tidak ada putusnya, sabbihis, al-kafirun, al-ikhlas, itu tidak ada keterangan 2 rakaat dulu baru 1, maka Allahu a'lam, zahirnya ini yang lebih sering dilakukan oleh Nabi adalah 3 rakaat langsung 1 salam. Allahu a'lam. Ini zahirnya hadis yang disebutkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.